Bismillahirrahmanirrahim. Ini uripmu iku mubeng kaya alam nasr iku. Dan di tengah-tengah Anda dikasih jaminan lagi, wis tarek angel kaya apa engko ana gampange. Lah ngono. Fa inna ma'al usri yusra. Nek kamu mengalami kesulitan ojo langsung putus asa, ojo langsung geblak. Lho ancene ngono urip iku. Wong lairmu iku lara dan angel. Ana ta nglairno brudul gak ono. Nemen iku bukaan lorone mbok ibu iku ya gak. Ya, lara nemen dan itu begitulah hidup. Sakit itu tidak negatif gitu loh. Kecuali penyakit yang kita bikin sendiri itu negatif. Tapi kondisi sakit yang dikasih Allah itu belum tentu kita sesali. Mungkin itu harus kita syukuri. Nah, kemudian ada dorongan dari Allah, wa idza faraghta fansab. Tetapi kuncinya wa ila rabbika farghab. Jangan berharap nang aku kon, ojo berharap karo sapa-sapa, kejaba nang Gusti Allah. Dadi ojo salah paham nang aku juga, rumah sama aku iso sembarang. Aku gak iso apa-apa rek. Semua kemampuan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu satu, kalau kita kaitkan dengan rasa syukur. Nanti Pak Muzamil tolong mencari sela-sela yang Pak Muzamil bisa cari. Ini mudah-mudahan tidak sampai lama, dikit aja. Kenapa sih kok bersyukur? Apa keadaanmu sehingga kon bersyukur itu ya apa? Ono apa, oleh apa, sampai turuti. Teman-teman, anak-anak gue ya kabeh. Apa rek? Nikmat. Karena mendapat nikmat. Sing kok maksud nikmat iku apa? Contone. Oh iya, sip. Wis top iku nek kon lesu nemen dhuwitmu entek, gak iso bayar utang terus kon nambekan. Alhamdulillah jek iso nambekan ngono ya. Ngono maksudmu ngono ya. Oke, maksud saya yang sifatnya dialektika sosial. Nek bernafas, detak jantung, awak sehat itu pasti ya. Sekarang kita cari adalah perolehan apa yang membuat kamu bersyukur. Materi. Apa meneh? Dapat materi iki otentik loh dari jamaah loh ya. Kita bersyukur karena mendapatkan materi. Apa meneh? Bojo ayu. Masalah selesai, resolusi. Oke, njaluk loro meneh nek ana rek dapat materi oleh bojo ayu. Masalah terselesaikan. Nomor 4. Hajat terkabul. Ya. Oke, 4 siji meneh. Iso ngelumpuk bareng, kita syukuri. Ya wis wakil lho nek diterusno ya. Tapi kita ambil 5 saja untuk contoh kok diterusno dhewe. Saiki nomor 1. Pertama oleh materi, oleh duit, oleh rezeki, keduniaan. Berarti nek kon gak oleh duit berarti gak bersyukur. Jadi nek oleh materi bersyukur, nek gak oleh materi gak bersyukur ngono. Apa ngono? Ya apa? Ya apa rek? Sugih bersyukur nek melarat gak ngono ya apa? Ya apa? Ya apa? Jadi ternyata kudu ana ilmune lho rek, kudu didolaki lho, gak gampang lho. Termasuk nomor 2, oleh bojo ayu bersyukur. Kon kok dirubung semut bojomu ngeluh dhewe kon wong bojomu ayune kaya ngono. Kadang-kadang bojo ayu ku problem besar. Kadang-kadang bojo elek iku malah gak problem, kan sing nyedeki kok. Nggih ta mboten? Mergo dhek gak tape ayu ngabektine nang awakmu temenan. Nek ayu engko rabiola setahun kon njaluk kopi, gak duwe tangan ta njaluk kopi. Mergo ayu kok. Jadi bener enggak? Secara ilmu bener enggak? Ternyata gini, bersyukur itu kan butuh ilmu, Rek. Butuh ilmu, jadi butuh pemahaman. Apa iya nek kon duwe duit akeh bersyukur, terus nek gak duwe duit tidak bersyukur? Ada nggak kemungkinan bahwa kadang-kadang tidak punya uang itu juga perlu kita syukuri? Ada nggak kemungkinan? Ada. Bojo ayu ta bojo gak ayu itu berbanding lurus dengan hati syukur, dengan rasa syukur atau belum tentu? Belum tentu. Jadi dirubung semut itu mang. Jadi ternyata kita butuh ilmu. Tadi malam ada pertanyaan di Gresik. Ada nikmat yang baik, ada nikmat yang buruk kan gitu, kalau tidak salah.
Iki butuh ilmu rek. Saiki ngene, nek menderita terus gak bersyukur ngono. Ngono rek. Bagaimana kalau penderitaan itu adalah bagian dari awal berkahnya Allah sebelum memberikan sesuatu setelah penderitaan. Bagian dari keberhasilan di babak awal, untuk babak kedua siji, babak ketiga siji ngono ya. Karena yang wong tuwek ngejak ngelatih awakmu tirakat. Tirakat itu menderita ta gak? Poso. Ya. Kon sampai nyolong disamblek sabuk sampai pedot sabuke, sampai bengep-bengep biru-biru zaman biyen. Ya. Ya saiki dilaporno saiki nang polisi. Tangi kok telat angkat dilebokno jeding diancup-ancup zaman biyen. Saiki lapor polisi. Wong saiki sunat disunat waktu bayi gedene nglaporno bapake nang polisi kok melanggar hak asasi manusia saya. Wong iki kucirku kok bapakku kadek motong-motong. Dilaporno polisi ono saiki. Ya apa saiki jajal. Nah, ini membuat pemahaman-pemahaman baru di dunia modern itu membuat kita menjadi semakin sempit ruang untuk bersyukur karena tidak mengerti hikmah. Hikmah tadi kan gurung mesti lho rek. Gurung mesti sing katoke menderita itu elek kanggo awakmu. Nggih ta mboten? Gurung mesti. Poso iku apik endi poso ta buka? Nilai rohanianya. Padahal nek menurut teori pertama tadi nek oleh materi bersyukur, nek gak oleh materi gak bersyukur. Ternyata poso lebih tinggi nilainya daripada buka. Api endi secara kesehatan, lesu tawarek. Ayo secara kesehatan. Ayo sinau. Jadi bersyukurmu pas apa? Pas warek tak pas lesu? Loh, enggak, maksud saya Anda itu jangan terpaku pada pengetahuan yang salah. Seolah-olah nek warek iku bersyukur, nek lesu gak bersyukur. Engkok sik. Kadang-kadang ujian itu lebih bagus, lebih bernilai dan harus kamu syukuri kok kamu dapat ujian. Kadang bersyukur. Wah, aku kudu berjuang lah. Anda punya peluang berjuang itu harus disyukuri. Itu yang namanya innamal usri yusra. Yusra itu tidak berguna kalau tidak ada usri, betul enggak? Jadi yang disini kok syukuri, usri apa yusra? Yang mana yang kamu syukuri? Innama al usri yusra. Sing kok syukuri ki usri ta yusra. Nah, berpikirnya harus dinamis. Ngene ya. Kon saiki mensyukuri yusra. Ya. Mensyukuri kemudahan. Aku takon, apakah ada kemudahan kalau tidak ada kesulitan? Kemudahan itu terjadi kalau kamu berada pada kesulitan. Betul enggak? Jadi yang kamu syukuri kemudian apa? Kesulitan. Yo keliru meneh kon. Hidup itu tidak berhenti sulit tok, tak mudah tok, gak, dia bergerak. Ya. Kalau kamu mengalami gerak itu dan kamu mengerti sebab akibatnya, maka kamu akan mensyukuri semuanya. Jika angel didik karo Gusti Allah tetap bersyukur, mari ngono jika gampang bersyukur lagi. Angel meneh bersyukur kan begitu. Jadi tidak ada yang tidak bersyukur. Penderitaan pun sebenarnya punya nilai-nilai untuk disyukuri. Gampangane ngono lah ya. Jadi ojo terus tergantung oleh materi baru bersyukur, ndak oleh materi tidak bersyukur. Iki pokoknya kudu ono ilmune lah rek. Kok nek salah ilmune bersyukurmu ya mek didik. Kayak aku ngene iki wis gak duwe sing gak tak syukuri wis. Kayak aku ngene wis tuwek ngene iki. Wis gak ono elek kaya apa, gak seneng kaya apa, angel loro kaya apa, ya tetep rasa syukur hasilnya. Ya temenan iku rek. Meneh-meneh kon wis tuwek kae terus kan. Gitu loh. Jadi rasa syukur itu itu output dari apa saja yang kita alami dalam hidup adalah rasa syukur wis to, nek gak percaya kon. Kon ndek bojo ayu iku mang sampai umur piro ayu? Aku takon. Engko umur 50 jek ayu ta gak? Lah iya. Lah nek kon tergantung ayu kait bersyukur, dadi tambah tuwek tambah gak
Bersyukur lah ngono. Jadi jangan tergantung kepada sesuatu yang menipumu. Gitu loh. Jadi penting di bojomu iku ayune ta, kelakuane, rasa sayange nang awakmu. Wes iki mek contoh-contoh tapi ngerti ya bahwa bersyukur itu semakin tinggi berdasarkan pengetahuan dan ilmu kita terhadap kehidupan. Semakin kamu mengerti hidup, semakin kamu bersyukur. Kira-kira ngono lah ya. Pak Muzamil ada tambahan enggak? Yang disampaikan oleh beliau tadi itu, ini kan mayoritas kita sekarang. Tadi kan setelah ditanya, Anda bersyukur apa? Gitu ya. Hampir semua jawaban sampean sesuatu yang ketok moto, ya apa enggak? Nah ini materialisme namanya. Ya. Jadi zaman sekarang itu teman-teman, yang berharga di mata manusia itu sesuatu yang tampak, gitu loh. Jadi materialisme. Sekarang nikmat di dunia itu tinggal dua, uang dan jabatan. Gitu. Jadi orang kalau dapat yang lain itu begini ini nggak bersyukur, duduk bersama bisa begini nih. Tapi coba dapat uang, wah 100 juta, sujud, pol, sujud syukur, ya apa enggak? Jangankan jadi presiden, jadi lurah itu syukuran sak kampung. Ya Pak, bukan sak kampung ngundang, dangdutan. Nah itu, jadi orang itu syukurannya hanya situ. Nah ini namanya materialisme. Dan sekarang dunia, teman-teman, lawannya Islam itu bukan kelompok-kelompok itu. Lawannya Islam sekarang itu materialisme global, kapitalisme global itu yang menjajah Anda, sehingga Anda meskipun Islam, tapi pikirannya sudah tidak Islam lagi. Anda kalau melihat kiai sing ampuh itu kiai sing sogeh, lek kiai melarat, wah kiai ramanti dungone, kiai cilik kuwi. Ya apa enggak? Loh iya. Begitu. Pandangan umum kan begitu, ya apa enggak? Nah, sampai kalau cari makanan sekarang, mau beli makanan, sampai cari makanan yang apa? Hah? Mesti cari yang enak dan murah, ya apa enggak? Enak, turmo, itu materialisme. Yang benar bagaimana? Coba, kalau makan itu yang benar cari yang apa? Apa? Nomor satu apa? Sehat, betul. Nah kalau sampean yang nomor satu itu murah atau halal materialisme, sampean sehat, ini masih materialisme. Nomor satu itu halal. Enak kaya opo, murah kaya opo, lek orang halal ya ojo dipangan. Ya apa enggak? Nah orang-orang yang hanya korupsi itu kan sudah tidak memikirkan itu. Nah gitu loh ya. Orang sekarang, saya bisa jadi bupati, gitu ya, asalkan saya harus mengeluarkan dana sekian ratus miliar. Tapi kalau saya tidak mengeluarkan dana, saya tidak jadi. Milih mana? Ya kudu oke ngekei duit, sing penting dadi meski jadi bupati haram. Kan bupati haram ini selama 5 tahun haram terus. Gara-gara prosesnya haram, entah sah atau tidak menurut KPU, tapi menurut Allah kan haram. Nah, jadi ada presiden haram, ada DPR haram, ada gubernur haram, ada bupati haram, terus haram. Nah kita biarkan sekarang haram penting, sementing wani piro. Nah ini namanya materialisme. Nah gitu loh ya. Maka hati-hati ya. Sampai besok-besok ya, jangan sampai presidennya haram, jangan sampai lo ya, awas lo, jangan sampai DPR-nya haram. Maka sampai jangan kaget kalau ketua DPR kok korupsi, malah kemarin ngetok palu pengesahan undang-undang padahal sudah tersangka. Nah kan itu ya. Dan memang sekarang orang sudah gak peduli halal haram kok, ya apa enggak? Nah ini namanya materialis. Maka ketika Anda ditanya, sing tak syukuri apa? Mesti sampean jawabnya ya tadi itu. Padahal ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting daripada yang kelihatan mata. Jadi Anda jangan hanya mensyukuri yang kelihatan mata tadi, ya. Yang tidak kelihatan mata itu lebih
Coba dalam Al-Quran kalau sampean baca tahlilan itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil mut. Yang pertama al-muttaqin itu apa? Contoh ada kriterianya. Alladzina yu'minuna bil, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Itu loh. Jadi orang bertakwa itu satu paling penting beriman kepada yang ghaib. Nah, kalau sampean hanya menghargai yang ketok moto terus gak iman kepada yang ghaib, ini alamat ini wis. Ya tidak kafir tapi mih kafir. Suwe-suwe kafir. Ngerti ya? Nah, wis ora penting Gusti Allah. Ya apa enggak? Ora penting Gusti Allah. Pokoknya nikmat itu hanya dua, apa? Uang dan jabatan. Nah, itu akhirnya nah, maka ada yang lebih penting dari itu. Gitu ya. Jadi ya dua tadi itu penting tapi bukan nomor satu loh ya. Yang kelihatan mata itu penting tapi bukan nomor satu. Sama dengan tadi itu loh. Bojo itu ya, ayu penting apa enggak? Tapi jangan nomor satu. Sing luwih penting sing ora ketok moto. Al-ghaibnya yang lebih penting. Gitu loh. Nah sekarang tahu sampean ghaibnya perempuan? Apanya? Kerenyang-kerenyang masih duduk gaib, kerenyang-kerenyang gue. Nah, loh, sampean gimana? Sampean lihat beliau nih, Cak Non ini. Sampean bisa melihat beliau enggak? Hah? Apanya yang dilihat? Nah ya, fisiknya itu beliau apa bukan? Hah? Bukan. Sampai lihat saya. Ini kan yang kepeluk saya, baju saya, fisik saya, badan saya. Bukan fisiknya kan yang dipentingkan. Ya apa enggak? Bukan. Nah bojo juga gitu, cantik penting. Tapi yang lebih penting yang ora ketok moto. Sing ora ketok moto itu apa? Hatinya. Ayo kaya opo le hati ini busuk sampai menderita hidupnya. Ya apa enggak? Lo gitu. Maka jangan kewalik-walik ya. Golek bojo itu nomor satu sing api hati ini. Paham? Hati gak bisa dilihat. Maka ada pepatah, dalamnya lautan bisa diukur. Siapa yang tahu? Karena hati itu gaib. Ya, hati itu gaib. Maka kamu kalau mau kawin istikharah dulu, jaluk teng Gusti Allah. Wis kawin gak istikharah, golek mangan ra istikharah, milih bupati gak istikharah, milih presiden ra istikharah, pokoknya kabeh yang penting penampilannya. Ya ketipu terus sampai ya. Menderita hidupnya gara-gara seperti itu. Nah, itu loh ya. Yang penting apa? Hati. Baru setelah itu mudah-mudahan pinter. Gitu ya pinternya. Nah, setelah itu baru. Nah, gitu loh. Nah, sugih itu nomor sekian. Gitu loh ya. Baru itu sampean nanti bisa benar hidupnya. Gitu ya. Bisa benar. Jangan seperti sekarang, jangan kewalik-walik ya. Jadi sekarang orang itu apa? Materialis. Sehingga yang disebut nikmat itu sesuatu yang kelihatan mata, padahal yang lebih penting itu justru yang tidak kelihatan mata. Itu namanya apa? Al-ghaib. Jabatan itu sampean yang di nomor satu kan apanya? Maaf, sebentar aja. Jabatan. Hah? Sampean untuk jabatan disyukuri itu apanya? Apa? Nah iya, kalau karena bayarannya, karena mentereng disebut jadi penggede ya, itu barang yang ketok mutu. Apa iya orang lek wis dua jabatan itu terus mesti melebu surga? Nah kalau jabatan hanya mengantarkan ke neraka, untuk apa? Lebih baik gak punya jabatan asalkan masuk surga. Lo kan begitu, ya apa enggak? Untuk apa jadi presiden kalau yang pertama disiksa di neraka? Lebih baik jadi tukang becak asalkan masuk surga. Le iso presiden melebu swarga. Tapi le prosesnya haram ya gak bisa. Nah gitu loh ya. Nah ini loh. Sekarang orang itu kan yang ketok moto kabeh. Itu ya.
pekerjaan sampean. Nah itu. Apa uang? Uang sampean kan yang didelok kan jumlahnya, ya apa enggak? Wah aku duit sekian miliar. Kan itunya jumlahnya, ya apa enggak? Itu materialnya uang. Yang harus disyukuri itu bukan hanya materialnya. Yang lebih penting dari materialnya uang apa? Apa? Ayo. Cari yang gaib itu lebih penting daripada yang kelihatan. Apa? Sampian ya punya uang 1 miliar, tapi unsur gaibnya ini tidak benar, menyengsarakan sampean. Itu loh ya. Menyengsarakan. Uang apa yang penting? Apanya? Barokah. Apa? Barokah, ya. Sampean tuh kalau punya uang 1 miliar gak halal, langsung nyewa hotel nang Surabaya. Terus sampean manggil hostess 5 sekaligus. Punya uang 1 miliar. Akhirnya sampean mlebu neraka gara-gara uang 1 miliar. Nah, tapi kalau barokah, sampean punya uang 1 miliar, diberikan istrinya, anaknya, nolong wong fakir, wong miskin. Kan begitu? Membantu masyarakat itu kalau uang barokah. Tapi kalau tidak barokah, nah barokah juga kelihatan mata, ya. Barokah itu gak kelihatan. Fisiknya uang yang barokah dan tidak itu bodoh fisiknya. Sama manusia itu fisiknya sama, sing beda hatinya. Nah, gitu loh ya. Wes sudah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah ini sedidik dipuncai ya yang diomongi Pak Muzamil. Jadi wong urip iki nek awakmu ditakoni jane kepingin apa sih hubunganmu karo Gusti Allah, kepingin entuk apa kowe? Ridho. Swarga itu akibat dari ridho. Dadi sing kok doleki swargane ta ridhone. Oke. Ridho iku ana beberapa tingkat. Awakmu nang Allah iki apike rendah hati apa tawadhu apa? Jadi ono misalnya ini, aku diridhoi, wah top gue, dhuwur banget gue. Ono nih sore, yang penting ora dinesoni, ya. Mungkin ora ridho banget nih, pokoknya ora dinesoni, lumayan tuh ya. Terus kayak anak nang bapak, orang nanti disenengi, orang nanti diseneng, pokoknya ora dinesoni, lumayan tuh ya. Nah iki saiki aku takon, kowe wani ndolek ridho apa? Wis anggere ora dinesoni wis matur nuwun. Sing ndi gue milih? Nggak, maksud saya sikap yang paling tepat yang tawaduk kepada Allah itu golek ridho apa aku ki ya cocok diridhoi Allah, sing penting ora dinesoni wis cukup. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wis cukup. Ora nganti ridho Allah wis. Tingkate pokoke anggar ora maghdubi dinesoni, dimarahi, tidak mendapat ghadabnya Allah. Gitu. Dan tidak disesatkan Allah wis lumayan. Mungkin dalanku ora apik-apik tenan ning pokoke ora kesasar gitu. Sing ndi gue milih? Untuk tawaduk kepada Allah sing ndi milih? Jadi sekali lagi ndolek ridho apa lumayan nek ora dinesoni. Sing ndi? Kira-kira cocoknya sing ndi? Sing kedua ya. Ah iya wong dapurmu ya. Padha ta ya aku yang ngono. Dan saya kasih tahu Rasulullah aja begitu. Rasulullah itu ukurannya mek sak dadi gak usah nolek rapot 10. Alah 7 anggar lulus wis alhamdulillah. Ngono lho maksudku. Aja dhuwur-dhuwur uripmu kuwi. Syukur engko mergo kowe ora pamrih dhuwur malah dhuwur. Tapi dhuwurmu ora mergo kowe, dhuwurmu mergo Allah murah karo kowe. Itu rasa. Jadi mulane nek kowe duwe kesulitan anak-anakku, nek kowe ngalami kesulitan sing puncak kae, wis ketoke mustahil kowe mengatasi. Kowe wiritono kaya Kanjeng Nabi menyatakan kepada Allah. Wis apal kabeh to illam takun alayya ghadabun fala ubali. Nanti yang mustahil dijadikan tidak mustahil oleh Allah. Sebagaimana ajaran Rasulullah, perang Badar itu mustahil menang nek ndelok ukuran pasukan, mesiu dan segala komponennya. Tapi kan terus Kanjeng Nabi ngomong alas. Pun kula kalah mboten napa-napa, mati mboten napa-napa, Islam modar ilang saka donya ora apa-apa, wis pokoke angger jenengan ampun
nesu ten kula. Mengono kuwi tok Kanjeng Nabi. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Saya kalau mengalami kesulitan yang sudah sangat memuncak dan tidak mungkin saya selesaikan, aku pasrah ngono kuwi. Dan Allah akan menolong kita, dan Rasulullah ditolong Allah karena bersikap seperti itu. Waktu perang Badar menang luar biasa, ya Pak. Menang luar biasa. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali la ubali iku bahasa Jawane apa? Ora padhen. Pun kula manut mati purun modar purun angger ampun dinesoni. Lah wis lumayan to kuwi. Wis lumayan. Jadi nanti kalau Anda mengalami, saya mengalami apa-apa, misalnya kita dikucilkan oleh seluruh dunia. Wani ora kowe? Wani angger Gusti Allah ora nesu ora apa-apa, kowe dilebokke Gua Kahfi gelem. Nek wong maknya dikon dadi Ashabul Kahfi wani ora? Ora apa-apa, mlebu Gua Kahfi ora payu duitmu ning ndi, kowe diawasi ning ndi, kowe dihardik ning ndi ora apa-apa, mlebu Gua Kahfi. Di dalam Gua Kahfi yang sempit itu terdapat keluasan karena kasih sayang Allah. Kelihatannya gelap tapi ada matahari dari dua arah yang akan menyinari dalam gua itu. Jadi awakmu berpihaklah kepada Allah, maka seluruhnya akan menjadi berkah dari Allah kepada Anda semua. Ngono ya, Rek ya.